Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kriptografi dan Public Key Infrastructure atau PKI. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama itu, apa itu kriptografi? Apa itu kriptografi akan kita bahas sekarang. Secara mendasar sendiri, kriptografi lahir dari kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan komunikasi. Konsep kerjanya sendiri sangat bergantung pada proses matematis yang kompleks di mana data asli yang bisa dibaca oleh manusia ataupun sistem komputer yang disebut dengan plain text ditransformasikan menjadi bentuk kode acak yang tidak bermakna yaitu ciphertext. Pihak penerima kemudian membutuhkan sebuah key yang tepat untuk mendekripsi ciphertext tersebut kembali menjadi plain text. Tujuan objektif dari kriptografi sendiri ada 4. Yang pertama itu confidentiality atau kerahasiaan. Uh, Hal ini menggunakan teknik penyandian data agar hanya pihak tertentu yang dapat mengakses dan memahami makna dari data tersebut. Artinya, kriptografi menjadi pertahanan utama terhadap pencurian data maupun penyusupan sistem. Misalnya dalam pengamanan transaksi web, perlindungan data pribadi, dan sesi obrolan digital. Kemudian yang kedua ada integrity. Yaitu menjamin bahwa data tidak dimodifikasi selama proses transmisi dari pengirim ke penerima. Jika di tengah jalan terdapat peretas yang mencoba memanipulasi pesan, sistem kriptografi dapat mendeteksinya secara otomatis. Tujuan ketiga ada autentikasi, yang berfungsi untuk memastikan bahwa komunikasi ini benar-benar berasal dari sumber yang sah, sehingga mencegah pihak luar menyamar sebagai pengguna asli untuk mengelabui sistem. Tujuan yang keempat ada non-repudiation, yaitu memberikan perlindungan hukum dan teknis agar pengirim tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan informasi tertentu. Di slide selanjutnya kita akan membahas pembagian enkripsi, yaitu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Enkripsi simetris adalah metode klasik yang menggunakan satu kunci yang sama untuk melakukan proses enkripsi maupun dekripsi data. Cara kerjanya itu baik pihak pengirim maupun penerima pesan harus memiliki dan saling menjaga kerahasiaan kunci yang identik tersebut. Keunggulannya dia ini sendiri, metode ini sangat cepat dan efisien. Sedangkan untuk kelemahannya itu tantangannya tuh terletak pada distribusi kunci keamanan, di mana jika kunci tersebut berhasil diakses ataupun dicuri oleh pihak ketiga, maka seluruh sistem keamanan terancam karena siapapun yang memegang kunci tersebut dapat membaca informasi yang terenkripsi. Contoh enkripsi simetris adalah chipper modern yang menggunakan pendekatan ini. Antara lain DES, AES, RC4, RC5, dan RC6. Selanjutnya ada enkripsi asimetris. En Enkripsi asimetris ini kebalikan dari enkripsi simetris, di mana enkripsi simetris asimetris ini dirancang menggunakan dua kunci berbeda, yakni public key dan private key. Cara kerjanya sendiri, kunci publik bersifat terbuka dan dapat digunakan oleh siapa saja untuk mengenkripsi pesan. Namun, pesan yang telah dienkripsi tersebut hanya dapat didekripsi menggunakan kunci privat yang secara eksklusif dimiliki oleh penerima pesan. Untuk keunggulannya sendiri ini, dia pendekatannya dapat mengatasi masalah distribusi kunci rahasia yang ada pada metode enkripsi simetris. Sedangkan untuk kelemahannya itu, dia proses enkripsi dan dekripsinya berjalan jauh lebih lambat dan membutuhkan komputasi yang lebih berat. Contohnya ada RSA dan DSA. Kemudian selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis chipper. Dalam kriptografi, chipper ini merujuk pada algoritma yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi data. Secara garis besar sendiri, algoritmanya dibagi menjadi dua, yaitu classical chipper dan modern chippers. Yang pertama, kita bahas dulu classical chippers. Classical chippers ini adalah bentuk awal dari teknik penyandian yang meletakkan dasar logika untuk algoritma yang lebih aman di era digital. Sedangkan chipper klasik terbagi menjadi dua metode dasar, yaitu substitution chipper yang bekerja dengan cara menggantikan satu blok plain text dengan karakter lain sesuai dengan aturan tertentu. Dan yang kedua, transposition chipper yang bekerja dengan cara menyusun ulang huruf-huruf di dalam pesan asli tanpa mengubah karakter itu sendiri. Jenis yang kedua itu modern chipper. Chipper modern adalah evolusi dari chipper klasik yang telah diperkuat dengan pendekatan matematis dan komputasional yang jauh lebih kompleks. Pengelompokannya sendiri dibagi berdasarkan dua hal utama. Yang pertama berdasarkan jenis kunci, yaitu kunci privat atau simetris. Private key atau private key. Kalau yang ini menggunakan satu kunci yang sama persis untuk melakukan proses enkripsi maupun dekripsi. Yang kedua itu dia menggunakan public key atau asimetris, di mana metodenya menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu satu kunci publik khusus untuk proses enkripsi dan satu kunci privat khusus untuk proses dekripsi. Berdasarkan jenis tipe datanya sendiri, data masukan
Nah, kalau berdasarkan jenis tipe data masukannya, ada yang namanya block chipper. Dia itu memproses data dengan cara membaginya menjadi blok-blok berukuran tetap, kemudian mengenkripsi setiap blok tersebut secara terpisah. Contoh algoritma jenis ini adalah DES, AES, RC5, dan RC6. Untuk stream chipper, kemudian ada stream chipper. Dia itu mengenkripsi data dalam bentuk aliran stream secara kontinu dan memprosesnya byte per byte. Contoh algoritmanya itu ada RC4. Nah, sebenarnya pemilihan jenis-jenis chipper ini dalam penerapannya juga sangat bergantung pada kebutuhan penggunaannya karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri dari segi kecepatan, efisiensi, bahkan tingkat keamanannya. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan antara dua standar algoritma enkripsi, yaitu DES dan AES. Di mana DES ini biasanya menjadi standar klasik dan AES ini merupakan standar modernnya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, DES. DES ini merupakan algoritma enkripsi simetris yang sempat menjadi standar utama pada berbagai sistem komputer sejak tahun 1977. Struktur dasar dari DES ini sendiri, dia beroperasi dengan mengambil string bit dari plain text berukuran 64 bit dan mengenkripsinya menjadi ciphertext menggunakan key berukuran 56 bit, 6 byte. Proses pengacakan datanya sendiri menggunakan struktur yang terdiri dari 16 putaran utama yang melibatkan operasi bitwise, substitution, dan permutasi untuk menyulitkan upaya analisis data. Nah, kelemahan dan evolusinya sendiri, meskipun dia ini pernah menjadi standar yang dianggap aman, peningkatan daya komputasi di era modern saat ini membuat kunci yang 56 bit milik DES ini tetap sangat rentan dan tidak bisa dipisahkan dalam waktu singkat melalui serangan brute force. Untuk menutupi kelemahan ini, sempat dikembangkan metode triple dash yang melakukan proses enkripsi 3 kali berturut-turut menggunakan 2 atau 3 kunci yang berbeda. Namun, dash ini pada akhirnya dianggap usang ataupun legacy dan mulai ditinggalkan seiring hadirnya algoritma yang lebih baru. Yang kedua itu ada AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, AES ini dirancang sebagai penerus dari DES untuk memenuhi kebutuhan keamanan data yang jauh lebih tinggi di era saat ini atau era modern. Algoritma ini dipilih oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengamankan data-data yang sensitif. Struktur dasarnya sendiri, AES ini dia sebagai algoritma iterated block chipper atau AES ini mengenkripsi data dalam ukuran blok 128 byte. Fleksibilitasnya terletak pada ukuran kuncinya, di mana AES ini mendukung kunci berukuran 128, 192, dan 256 byte. Setiap ukuran kunci ini menentukan jumlah putaran enkripsi yang berbeda guna memperkuat ketahanannya, yaitu masing-masingnya 10, 12, dan 14 putaran. Untuk keunggulan dan penggunaannya ini, AES ini dia sangat terkenal karena efisiensi dan kecepatannya yang tinggi, baik saat diimplementasikan pada hardware maupun pada software. Secara keamanannya sendiri, AES ini didesain untuk tahan terhadap serangan kriptanalisis modern maupun brute force. Karena inilah AES ini sekarang diadopsi secara luas di seluruh dunia untuk mengamankan virtual private network, enkripsi file, komunikasi militer, hingga pengamanan sistem cloud computing dan perangkat mobile. Oke, selanjutnya ada kelompok algoritma utama dalam dunia kriptografi. Nah, ada rangkaian algoritma RC, yaitu ada RC4, RC5, dan RC6. Seri algoritma RC ini merupakan algoritma enkripsi kunci simetris yang dikembangkan oleh RSA Security. Ketiga macam-macam RC ini menunjukkan inovasi dan evolusi berkelanjutan dalam meningkatkan keamanan digital. Nah, RC4 sendiri merupakan algoritma string chipper yang beroperasi secara byte oriented dengan panjang kunci variabel, di mana ia menggunakan permutasi acak untuk menghasilkan aliran kunci pseudo random yang di XOR-kan dengan plain text. Meskipun dia ini sangat cepat, algoritma ini kurang populer karena kelemahannya yang mudah dieksploitasi dalam implementasi tertentu. Kemudian ada RC5 yang dikembangkan untuk memperbaiki kekurangan dari RC4. RC5 ini adalah blok chipper yang memiliki struktur terparameterisasi di mana penggunanya bisa menentukan sendiri panjang blok, panjang kunci, bahkan hingga
jumlah putaran enkripsinya. Nah, RC5 ini dia memperkenalkan agregasi rotasi byte berbasis data yang meningkatkan kompleksitas terhadap serangan. Kemudian ada RC6 yang merupakan penerus dari RC5 dan menjadi kandidat standar AES. RC6 ini memberikan dua fitur tambahan utama, yaitu penggunaan multiplikasi bilangan bulat dan penggunaan 4 buah register kerja 4 bit dibandingkan RC5 yang hanya menggunakan 2 buah register 2 bit. Maaf. Hal ini juga menjadikannya sangat efisien, cepat di prosesor modern, dan tetap relevan untuk berbagai aplikasi keamanan internal. Nah, di pendekatan kedua ada pendekatan kriptografi yang menggunakan DSA dan RSA. Nah, keduanya ini merupakan hal yang penting dalam infrastruktur public key. Di infrastruktur public key ini dia menggunakan pendekatan kriptografi asimetris. Nah, yang pertama itu kita bahas DSA atau Digital Signature Algorithm. DSA ini dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST. Nah, fungsi utama DSA ini secara eksklusif adalah untuk menghasilkan dan memverifikasi tanda tangan digital dan tidak dirancang untuk mengenkripsi pesan. Prosesnya sendiri melibatkan parameter kriptografi dengan bilangan prima dan fungsi hash. Keunggulannya sendiri terletak pada efisiensi tertinggi saat proses verifikasi tanda tangan. Yang kedua ada RSA atau Reverse Shamir Edelman. Berbeda dengan DSA, RSA ini dia dirancang dengan pendekatan matematis yang berbasis faktorisasi bilangan besar, di mana RSA ini memungkinkan penggunaan tanda tangan digital sekaligus enkripsi data dalam satu sistem yang terpadu. Karena fleksibilitas dan kekuatan keamanannya yang tinggi, RSA ini kerap populer dan digunakan secara luas dalam aplikasi internet, mulai dari HTTPS, VPN, dan email dan pengamanan email. Selanjutnya ini ada algoritma hash. Ada 3 algoritma hash utama yang berfungsi untuk menghasilkan sidik jari digital dari suatu data yang digunakan untuk memastikan integritas dan verifikasi data. Yang pertama itu ada algoritma MD5 atau Message Direct 5. Nah, MD5 ini adalah algoritma hash yang dikembangkan pada awal 1990-an yang menghasilkan output berupa string hash sepanjang 128 bit. Karakteristik dan kelemahannya sendiri, keunggulan awal dari MD5 ini terletak pada kecepatannya dalam menghasilkan fingerprint digital secara konsisten. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan krisis terkait collision resistance, yaitu situasi di mana dua input yang berbeda dapat menghasilkan output hash yang sama. Nah, celah ini sering ataupun bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengganti konten tanpa terdeteksi. Nah, untuk penggunaan MD5 saat ini, karena dia ini sangat rentan, MD5 tidak lagi direkomendasikan untuk sistem keamanan tingkat tinggi, dan saat ini hanya digunakan untuk keperluan internal dan non-kritis, seperti saat pemeriksaan duplikasi file ataupun validasi sederhana. Yang kedua itu ada algoritma MD6. Nah, MD6 ini dikembangkan sebagai penerus dari MD5 dengan struktur yang jauh lebih kompleks dan fitur keamanan yang unggul. Untuk karakteristik dan penggunaannya ini, algoritma ini menggunakan struktur Mark III-like yang dirancang untuk mendukung komputasi paralel dalam skala besar. Hal ini membuat MD5 sangat ideal untuk lingkungan berskala masif dengan pemrosesan simultan, seperti cloud computing dan big data. Saat ini, MD6 terus dievaluasi dan dikembangkan oleh komunitas akademik dan industri sebagai alternatif fungsi hash masa depan. Yang ketiga ada SHA Family atau Secure Hash Algorithm. Nah, SHA Family ini adalah keluarga algoritma hash kriptografis yang dirancang oleh National Security Agency atau NSA dan dijadikan standar oleh NIST yang kini digunakan secara luas untuk memastikan integritas data dan pembuatan digital signature. Nah, SHA Family ini terdiri dari yang pertama SHA-1. Dia ini versi awal yang menghasilkan hash sebanyak 160 bit seperti MD5. Di SHA-1 ini sempat menjadi standar umum, namun kini tidak lagi direkomendasikan karena ditemukannya kelemahan yang hampir mirip dengan MD5 yaitu collision. Yang kedua selanjutnya ada SHA-2. Ini adalah standar yang digunakan saat ini yang menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dengan ukuran hash yang lebih panjang seperti SHA-224, SHA-256, SHA-384, dan SHA-512, serta struktur algoritma yang lebih kompleks. SHA-2 ini dirancang agar tahan terhadap berbagai serangan kriptanalisis modern dan banyak diaplikasikan pada protokol TLS, enkripsi blockchain, dan sistem autentikasi digital. Nah, selanjutnya itu ada SHA-3. SHA-3 ini merupakan generasi terbaru yang menggunakan prinsip sponge construction yang memungkinkan penyerapan data dan keluaran hash secara fleksibel. SHA-3 sendiri hadir karena menggantikan SHA-2
bukan menggantikan SHA-2, tapi sebagai alternatif yang menjadi jaminan keamanan terhadap potensi ancaman baru di masa depan, termasuk dalam hal komputasi kuantum. Nah, selanjutnya ada HMAC atau Hash Based Message Authentication Code. HMAC ini adalah sebuah metode kriptografi yang secara khusus dirancang untuk menjamin integritas sekaligus autentikasi dari sebuah pesan. Berbeda dengan fungsi hash standar yang hanya bertugas membuat sidik jari digital ataupun digital footprint, HMAC ini dia selangkah lebih maju dengan menambahkan secret key ke dalam proses hashingnya. Kombinasi dari secret key ini membuat HMAC lebih tangguh terhadap serangan manipulasi data karena hanya pihak yang benar-benar memiliki secret key tersebut yang mampu menghasilkan nilai HMAC yang valid. Cara kerja HMAC ini sendiri dia berpusat pada dua tahap hashing yang memanfaatkan algoritma hash kriptografi seperti SHA-1, SHA-256 ataupun MD5. Prosesnya berjalan yang pertama mulai dari pesan asli digabungkan dengan kunci rahasia, kemudian dilakukan proses hash terhadap gabungan tersebut. Yang kedua, hasil dari hash pertama tadi digabungkan lagi dengan kunci rahasia dan dihash ulang untuk yang kedua kalinya. Proses di dua tahap awal ini secara signifikan dia memperkuat keabsahan nilai hash yang akan dihasilkan nanti dan menjadikannya sulit untuk dipalsukan tanpa mengetahui kunci rahasianya. Nah, jadi juga meningkatkan perlindungan yang superior dibandingkan fungsi hash biasa yang masih rawan terhadap collision dan serangan pemalsuan. Nah, fleksibilitas HMAC ini menjawab dua tantangan besar dalam keamanan digital. Yang pertama itu dia memastikan pesan itu tidak diubah di tengah jalan dan membuktikan bahwa pesan itu memang dikirim oleh pihak yang sah. Oleh karena itu, HMAC banyak digunakan dalam protokol komunikasi modern seperti HTTPS dan SSL atau TLS. Nah, pada HTTPS ataupun SSL dan TLS, dia ini digunakan untuk memastikan data yang berlalu lalang antara server dan klien seperti browser yang kita gunakan tidak dicegat atau diubah oleh pihak ketiga. Yang lainnya ada mobile banking dan code yang digunakan untuk memverifikasi bahwa sebuah permintaan transaksi benar datang dari pengguna yang sah, bukan dari peretas. Untuk keunggulan HMAC sendiri dia memang tadi pada fleksibilitasnya karena HMAC ini dia bisa mengadopsi berbagai jenis algoritma hash. Jika suatu saat algoritma hash yang sedang digunakan misalnya MD5 ternyata ditemukan celah keamanannya, sistem HMAC ini dapat dengan mudah diperbarui menggunakan algoritma lain seperti SHA-256 karena tanpa perlu merombak keseluruhan mekanisme autentikasi yang ada. Selanjutnya kita akan membahas digital signature. Nah, digital signature ini merupakan teknik kriptografi berbasis key algorithm asymmetric untuk menjamin integritas dan autentikasi data. Nah, digital signature ini memastikan bahwa sebuah pesan tidak dimodifikasi sejak ditandatangani dan benar berasal dari pengirim yang sah. Prosesnya ini terbagi menjadi dua fungsi utama sebenarnya. Yang pertama itu ada fungsi tanda tangan ataupun signature function yang bekerja dari sisi pengirim, dan fungsi verifikasi yang bekerja dari sisi penerima. Hashing dan signing ini merupakan proses dari sisi pengirim. Nah, proses ini dimulai dengan menerapkan algoritma hashing seperti SHA-256 terhadap data atau pesan asli. Hasilnya itu adalah nilai hash ataupun kode hash yang merupakan representasi unik dari isi pesan tersebut. Nah, jika pesan mengalami perubahan sekecil apapun, maka hasil hashnya akan otomatis berbeda. Begitu pula dalam hal signing. Nilai hash yang tadi dihasilkan kemudian dienkripsi menggunakan private key milik pengirim. Hasil enkripsi menjadi tanda tangan digital dan kemudian dilekatkan pada pesan untuk dikirimkan. Dari sisi penerima ada yang namanya verification. Pada sisi ini ada proses validasi yang dilakukan dengan cara mendekripsi tanda tangan digital tersebut menggunakan public key milik pengirim. Hasil dekripsi ini akan memunculkan nilai hash yang asli dari pengirimnya. Selanjutnya, penerima membandingkan nilai hash tersebut dengan hasil hash dari pesan yang ia terima. Jika kedua nilai hash tersebut cocok, maka pesan dipastikan keasliannya dan terbukti belum mengalami manipulasi. Untuk penerapan di dunia nyatanya sendiri, proses ini proses yang digunakan itu ada di DSA, RSA, dan ECDSA. Nah, penggunaan digital signature saat ini luas karena keamanannya itu yang tinggi. Contohnya itu ada pada sistem perbankan ya di paling bawah. Perbankan online atau e-banking digunakan untuk memverifikasi transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian ada e-government seperti pada aplikasi
e-faktur pajak, di mana sistem Direktorat Jenderal Pajak memverifikasi digital signature untuk memastikan validitas dokumen elektronik perusahaan dan mencegah pemalsuan. Kemudian ada sistem e-voting, di mana suara pemilih dikodekan dan ditandatangani secara digital untuk menjaga kerahasiaan sekaligus menjamin bahwa suara berasal dari pemilik yang terdaftar secara sah. Selanjutnya ada public key infrastructure. Nah, PKI ini dia bukan algoritma, tapi sebuah ekosistem yang terdiri dari hardware, software, sampai kebijakan yang mengatur siklus hidup sebuah identitas digital. Ekosistem dari PKI ini memungkinkan dua entitas seperti pengguna dan server web untuk saling mempercayai dan berkomunikasi secara aman meskipun mereka belum pernah bertemu secara fisik. Ekosistem PKI ini digerakkan oleh 4 komponen utama yang saling bekerja sama. Yang pertama itu ada Certificate Authority. Certificate Authority ini dia bertindak sebagai root or trust dalam sistem. Dia ini seperti instansi pemerintah yang menerbitkan paspor ataupun KTP, di mana setelah RA ini mengonfirmasi identitas pemohon, Certificate Authority akan membuat dan menandatangani secara digital dan menerbitkan sertifikat digital. Sertifikat authority ini memberikan jaminan kepada publik bahwa kunci enkripsi tertentu benar-benar milik entitas yang ditulis di dalam sertifikat tersebut. Yang kedua ada registration authority. RA ini adalah gerbang dalam sistem PKI, di mana sebelum seseorang ataupun sebuah organisasi bisa mendapatkan sertifikat digital, RA bertugas melakukan proses uji tuntas dan verifikasi identitas pemohon, di mana RA memastikan bahwa pemohon adalah entitas yang sah sebelum meneruskan permintaan tersebut ke tingkatan selanjutnya. Kemudian ada Validation Authority ini dia bertugas menerbitkan sertifikat, yang bertugas untuk memeriksa apakah sertifikat tersebut masih berlaku atau sudah dibatalkan. Misal apa karena apa karena private key-nya itu diretas ataupun bocor ke orang lain. Nah, verification authority ini bertugas mengecek status validitas sertifikatnya, di mana dia menggunakan dua mekanisme utama, yaitu certificate revocation atau list, di mana sebuah daftar berisi sertifikat yang telah dicabut sebelum masa berlakunya habis, biasanya diperbarui secara berkala ataupun dalam batch. Metode kedua dia menggunakan OCSP atau Online Certificate Status Protocol, di mana protokol yang ini memungkinkan pengecekan status sertifikat secara langsung dan seketika. Juga memastikan bahwa sertifikat yang tidak valid dapat langsung terdeteksi dan diblokir oleh sistem. Yang terakhir ada Digital Certificate. Digital Certificate ini adalah produk akhir dari yang diterbitkan oleh CA, biasanya menggunakan standar format X.509. Sertifikat ini sendiri dia berfungsi sebagai kartu identitas digital yang memuat informasi penting, termasuk identitas pemilik, public key, milik pemilik, kemudian juga ada informasi mengenai certificate authority yang menerbitkan, kemudian ada masa berlaku sertifikatnya, dan tanda tangan digital dari certificate authority sebagai bukti keabsahannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas alat-alat kriptografi. Nah, alat-alat kriptografi. Nah, ada perbedaan mendasar antara hashing dan enkripsi, di mana hashing ini adalah proses satu arah yang bersifat tidak dapat dibalik, sehingga fungsi utamanya adalah untuk memverifikasi integritas data seperti memastikan file tidak berubah setelah proses transfer. Nah, untuk keperluan ini, pengguna dapat memanfaatkan tool seperti MD5 kalkulator untuk file lokal, Hashmile ataupun Nearsoft untuk pemrosesan batch, dan Hashdroid ataupun Hashtools untuk memverifikasi cepat melalui perangkat seluler. Nah, sebaliknya pada alat enkripsi yang dirancang sebagai proses yang dapat dibalik dengan menggunakan key yang tepat, sehingga dia ini berfungsi untuk melindungi kerahasiaan data. Nah, pengguna punya beberapa opsi software untuk kebutuhan ini. Yang pertama ada BC Text Encoder yang ideal untuk pengamanan pesan email. Terus ada Xcrypt yang memudahkan enkripsi file pada sistem Windows melalui klik kanan, sehingga bahkan ada kemudian ada alat CryptoForge yang menawarkan fitur enkripsi tingkat lanjut seperti dukungan AES, Blowfish, dan 3DES. Nah, pengguna bisa lebih memahami perbedaan peran masing-masing alat antara hashing dan enkripsi, terutama untuk memilih solusi yang tepat untuk kebutuhan verifikasi integritas maupun proteksi data yang bersifat rahasia. Yaitu keamanan ini dia dibangun di atas kombinasi teknik kriptografi yang saling memang melengkapi untuk melindungi data dan memastikan kepercayaan, kecepatan, enkripsi simetris, dan yang dipadukan dengan keamanan enkripsi asimetris untuk pertukaran kunci. Nah, sementara AES ini dia telah menjadi standar global untuk enkripsi blok yang menggantikan DES. Kemudian ada juga integritas dan autentikasi data yang dijamin melalui penggunaan fungsi hash yang unik. Kemudian ada mekanisme
HMAC, terus ada signature yang memanfaatkan pasangan private key dan public key. Terus keseluruhan elemen ini dia semuanya saling terintegrasi dalam infrastruktur public key yang berfungsi sebagai landasan utama dalam menjaga kepercayaan tadi. Ada juga yang digunakan dalam hal keamanannya itu HTTPS dan pengelolaan identitas di dunia internet saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.